Bahaya. Halo dulur baraya, kumaha kabarnya? Kembali lagi bersama saya Stephen. Rasanya kurang kalau kita bahas cuma satu film saja dari Stephen Chow. Maka dari itu saya selaku Ketua Umum Persatuan Jangcut Merah akan membahas kembali film Stephen Chow yang lainnya. Film yang akan saya bahas yaitu berjudul Fight Back to School. Ini menceritakan Stephen Chow yang menjadi seorang polisi akan mendapatkan misi dari atasannya untuk menyamar sebagai murid sekolah dan mengambil kembali pistol atasannya itu. Nah, bagaimana kekonyolannya dia di dalam menjalankan misi kali ini? Oke lah, tak usah banyak cincau di awal lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Check this out. Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Cho Sing Sing dan para bawahannya yang akan menggerebek sebuah rumah tua yang dimana ada seorang wanita yang disandra di sana. Namun karena Cho Sing ini seorang yang kelewat bodoh, dia malah membuat para bawahannya tidak mengerti semua arahannya, dimana yang seharusnya berpencar malah berkumpul dan yang seharusnya berkumpul malah berpencar. Aduh. Dan karena mereka semua berpencar, Cho pun menghadapi semua musuh itu sendirian. Kemudian setelah semua musuh dikalahkan, ternyata itu semua merupakan simulasi latihan dari atasannya. Dan ternyata itu adalah latihan untuk kenaikan pangkat dari inspektur ke komisaris. Karena misi tersebut mengakibatkan 4 bawahan Cho mati sia-sia, maka misi tersebut pun dinyatakan gagal. Singkat cerita, karena Cho gagal untuk naik pangkat, dia mendapatkan misi untuk mematai-matai sebuah sekolah SMA untuk mengambil kembali pistol milik bosnya yang kemungkinan diambil oleh murid-murid sekolah tersebut. Keesokan harinya datanglah Cho ke sekolah dengan menyamar sebagai murid. Sampainya di dalam, Cho sangat terkejut karena melihat banyaknya peraturan yang ada di sekolah itu. Kemudian dia dibawa ke hadapan pas sekolah. Di saat pas sekolah sedang menjelaskan semua peraturan sekolah, Cho sama sekali tidak menghiraukannya dan malah merasa bodoh amat. Di kelas, Cho duduk di sebelah murid yang bernama Wong. Nah, pada saat guru sedang menjelaskan, Cho merasa sangat bosan di kelas dan malah membayangkan jika kelas yang sedang ia ikuti ini merupakan sebuah penjara. Aduh, kelakuan. Dan tiba-tiba saja ada sebuah penghapus melayang ke arahnya. Bukan hanya sekali ia mendapatkan lemparan penghapus itu, namun setiap hari. Sampai-sampai dia sama sekali tidak bisa menjawab sebuah soal yang ada di papan tulis. Kemudian saat di kelas kimia, tiba-tiba saja semua murid berpindah ke belakang kecuali Cho. Bukan tanpa alasan mereka melakukan itu. Itu semua diakibatkan karena guru kimia itu sudah pikun, dan disinilah Cho menjadi korban kepikunan guru di kelas itu. Karena Cho sangat merasa kesal dan muak, Cho pun berusaha akan kabur dari sekolah itu. Dan saat sedang memanjat, Cho disuruh turun oleh seorang pria bernama Tat. Kemudian ketika ia mencari jalan lain untuk kabur, dia dihadang oleh semua guru, yang pada akhirnya Cho pun tidak jadi kabur.
karena guru yang terakhir membuatnya sangat terpesona. Bu guru ini bernama Guru Ho. Kemudian Cho pun berpura-pura sakit agar bisa dekat dengan Guru Ho. Yang pada akhirnya Guru Ho tahu jika Cho ini berpura-pura sakit. Setelah itu pun Cho kembali ke kelas dan ternyata Wong sedang dipalak oleh kedua murid yang kita sebut saja namanya Odoy dan Cecep. Akan tetapi di sini Cho tidak mau ikut campur. Kemudian saat pulang sekolah, Cho bertemu lagi dengan Tat, sang penjaga sekolah. Ternyata Tat ini adalah seorang polisi juga yang ditugaskan untuk membantu Cho. Tat juga berpura-pura memiliki penyakit Parkinson untuk penyamaran. Dan kemudian Tat memberikan jika rombongan Odoy dan Cecep merupakan seorang yang dicurigai dalam kasus hilangnya pistol itu. Karena mereka berdua ternyata ikut di sebuah geng yang bernama Teddy Big. Singkat cerita, setiap hari ternyata Cho selalu dihukum karena tidak pernah mengerjakan PR-nya dan itu pasti selalu dilihat oleh Guru Ho yang lewat di depannya. Sampai pada suatu hari saat sedang dihukum, ia diejek oleh Cecep. Dan karena kejadian itu, Cho malah dihukum di tengah lapangan. Keesokan harinya karena takut dihukum lagi, Cho pun membayar orang lain untuk bisa mengerjakan PR-nya. Namun saat guru datang, ternyata hari itu adalah ujian dadakan. Nah, saat ujian berlangsung, Cho menelepon Tat agar ia membantunya. Tentu saja Tat tak bisa membantunya dan ia malah menelepon rekan polisinya agar ikut membantu. Tapi tak lama berselang, Tat malah disuruh guru untuk membersihkan toilet sekolah yang membuat Cho kembali kebingungan. Nah, karena Cho melihat Wong yang mencontek buku, ia pun jadi ikut-ikutan. Tapi tak lama kemudian, buku contekan Cho jatuh yang mengakibatkan ia ketahuan dan dibawa ke ruang guru. Kemudian Cho disuruh membawa walinya ke sekolah, tapi Cho mengatakan jika dia tidak punya siapa-siapa lagi alias yatim piatu. Nah, karena para guru tidak percaya, kepala sekolah langsung mengecek berkasnya dan ternyata orang tua Cho yang tertulis di berkas itu adalah Tat. Setelah Tat dibawa ke ruang guru, dia diberitahukan jika Cho mencontek saat ujian di kelas. Karena Tat adalah bawahan Cho, dia hanya membiarkannya saja. Namun karena Cho takut ketahuan, ia pun memperbolehkan Tat untuk memukulinya. Saat mereka keluar ruangan guru, tiba-tiba saja Cho disuruh untuk ke atap oleh rombongan Odoy. Ternyata mereka semua akan menghajar Cho di sana. Setelah kejadian itu, Cho pun sangat dihormati dan menjadi ketua sekolah. Singkat cerita, Cho ternyata disuruh untuk ikut les privat dengan Ibu Guru Ho agar Cho tidak dihukum lagi setiap hari. Dan karena itu Cho menjadi sangat pintar di kelasnya. Bukan hanya itu, dia juga sekarang bisa mengelak dan menepis penghapus yang melayang ke arahnya. Ada-ada aja ini ya. Singkat cerita, Guru Ho mengajak semua murid di kelasnya untuk pergi piknik. Dan di sini Guru Ho memberitahukan jika pacarnya adalah seorang polisi dan dia juga sangat membenci polisi. Singkat cerita, Odoy dan Cecep mengadu kepada gengnya Teddy Bear. Teddy Big. Tapi di saat mereka akan berkelahi, ada seorang polisi di sana yang ternyata itu adalah pacar Guru Ho, yang kita sebut saja namanya Samsul, yang akan makan malam dengan Guru Ho. Saat sedang makan, Samsul mengungkapkan jika dia tidak suka dengan Cho karena dia telah membuat geng di sekolah yang bernama Geng Sing Sing. Dan selama makan, Guru Ho tidak menghiraukan perkataan si Samsul itu dan tetap menuju ke rumah Cho untuk mengajarinya lagi.
Dan ternyata Cho sedang mempersiapkan kejutan untuk Guroho. Nah, saat Guroho masuk ke kamar Cho, Tat malah memberikan kondom kepada Cho untuk digunakan. Waduh, ada-adanya si Tat. Dan ketika Tat keluar dari rumah, ternyata dia ditangkap oleh geng Teddy Big untuk disandra. Kembali ke rumah, Ho ternyata sedang membaca isi surat yang ada di bunga milik Cho tadi. Sementara Cho masih bingung untuk mengambil kondom itu atau tidak. Dan kemudian ketika Cho mengambilnya, tiba-tiba saja Guroho keluar dari kamarnya. Dan ketika Guroho akan pulang, dia bertemu dengan Tat yang berusaha kabur dari geng Teddy Big. Untungnya datang Cho yang langsung menyelamatkannya. Nah, setelah semua berhasil dikalahkan, Guroho akhirnya tahu jika mereka berdua ini bukanlah ayah dan anak. Dan setelah kejadian itu di sekolah, Guroho menjadi ngambek kepada Cho. Singkat cerita, saat pulang sekolah mereka semua diserang oleh geng Teddy Big. Dan ternyata si Samsul datang untuk membubarkan mereka semua. Tapi si Samsul malah menangkap Cho untuk dibawa ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi Cho disiksa oleh Samsul dan kawan-kawannya. Lalu kemudian Guroho datang untuk memisahkannya. Dan saat Guroho akan memberitahukan jika Cho seorang polisi, Cho langsung mencipoknya. Waduh, dapat banyak. Singkat cerita, karena kejadian itu di sekolah, Cho dan Tat disuruh untuk segera menuju markas Teddy Big dan mengambil pistolnya. Dan ternyata mereka berdua malah menemukan banyak sekali senjata di dalam truk itu. Karena saking banyaknya senjata, Cho pun memutuskan untuk membawa truk itu beserta isinya. Sesampainya di kantor, Cho berniat akan memberikan pistol bosnya dan semua senjata-senjata itu. Tapi saat dicek, ternyata si Tat belum masuk ke dalam truk. Alhasil, Cho pun memutuskan untuk kembali menjemputnya. Sebelum menyelamatkan Tat, Cho ternyata sudah merencanakan untuk meledakkan truk itu dengan bensin. Kemudian mereka malah kabur menuju ke sekolah sambil membawa uang milik bos Teddy Big. Dan ternyata di sekolah sedang diadakan permainan labirin yang dilakukan oleh guru dan murid. Alhasil para murid pun disandra agar Cho menyerahkan uangnya. Nah, di sini John dan Wong memutuskan untuk membantu Cho mengalahkan mereka semua. OK， 對唔住我錯，唔好意思。我都話你唔夠我玩㗎啦。啲錢喺邊度？即刻放低啲槍！你夠膽？ Ketika mereka semua terpojok, datanglah bos Cho membantu dengan menggunakan pistol miliknya.
Setelah menyelesaikan misinya, Cho pun akan segera pergi dari sekolah itu dengan diantar oleh semua murid. Dan film pun tamat. Gimana, sangat menegangkan dan ngakak kan? Pokoknya nggak ada obat dah ya. Film-film Stephen Chow itu memang sangat memorable dan sangat mengenang sekali. Walaupun ya memang ya film komedi ya seperti ini. Ya nggak ada serius-seriusnya gitu ya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tonton juga video-video saya yang lainnya. Terima kasih.